المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat lahir dan batin. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita masuk pada pelajaran baru, yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Pada pelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia, kemudian kompetensi dasarnya, mampu menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu Islam masuk di Indonesia. Agama Islam masuk di Indonesia pada abad 7 Masehi. Pertama kali dimasuki agama Islam yaitu pantai Sumatera. Kemudian di Pulau Sumatera itu terdapat kerajaan pertama Islam di Indonesia. Kerajaannya yang bernama Samudra Pasai. Pada tahun 1261 Masehi, dan raja pertama kali yaitu nama Sultan Al-Malik As-Saleh. Kerajaan ini mulai berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Seiring nama kerajaan itu apa, Bu? Nama kerajaannya adalah Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1261 Masehi. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan, Islam juga berkembang sampai ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, perkembangan Islam tidak terlepas dari peran 9 ulama pemubalik atau dikenal dengan istilah wali songo. Nama wali tersebut yang pertama yaitu, silahkan dicatat ya, Maulana Malik Ibrahim atau juga disebut Sunan Grisik. Beliau juga dipanggil dengan Syekh Maghribi. Pada tahun 1404 Masehi, beliau menyiarkan agama Islam di Jawa. Kemudian menetap di Gresik. Beliau wafat pada tanggal 9 April 1419 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu Raden Rahmat atau nama lain beliau yaitu Sunan Ampel. Beliau lahir di Aceh pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Beliau dimakamkan di Ampel, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, Maulana Mahdum Ibrahim atau nama lain dari beliau yaitu Sunan Bonang. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi. Yang keempat yaitu Raden Paku atau nama lain dari Raden Paku yaitu Sunan Giri. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Giri. Kemudian yang kelima, Syarifuddin atau Sunan Derajat. Beliau lahir di Surabaya tahun 1407 Masehi dan wafat di Sedayu. Kemudian yang keenam, Raden Mas Syahid atau disebut Sunan Kalijaga. Beliau lahir pada akhir abad ke-14 dan berdakwah lewat budaya seni. Budaya seni tersebut adalah wayang. Beliau wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di desa Kadilungu di Demak. Selanjutnya yaitu Ja'far Shadiq atau disebut Sunan Kudus. Beliau lahir di pertengahan abad ke-15. Beliau terkenal sebagai sastrawan. Kemudian beliau wafat pada tahun 1550 Masehi atau bertepatan pada tahun 960 Hijriah. Raden Umar Said atau nama lain beliau yaitu Sunan Muria. Beliau adalah seorang mubalik yang berdakwah dengan gamelan atau kesenian rakyat di daerah-daerah terpencil. Beliau dimakamkan di Gunung Muria Utara, Kota Kudus. Kemudian yang terakhir yaitu Syarif Hidayatullah atau nama beliau bisa juga disebut Sunan
dengan Gunung Jati. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Di samping Wali Songo terdapat kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa yang juga berperan dalam perkembangan Islam di Indonesia, yaitu ada kerajaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah. Pendirinya Raden Patah ya. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan pertama yang ada di Jawa. Kemudian Kerajaan Mataram. Di sini raja pertamanya itu Penanggalan Senopati. Kesultanan ini sebagai pelanjut Kerajaan Demak. Pendirinya adalah Jaka Tingkir atau Raden Mas Karebet yang bergelar Sultan Adiwijaya yang meninggal pada tahun 1587 Masehi. Kesultanan Pajang berakhir pada tahun 1618 Masehi. Kemudian Kerajaan Banten. Kerajaan Banten, Sultan pertama Banten adalah Maulana Hasanuddin. Pada abad 16 sampai abad 19, penyebaran Islam mulai Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Anak-anak ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu ada James nih yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini ya. Ibu beri waktu kalian untuk mempelajari materinya tadi sebelum kita selesai. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, Ibu jelaskan dulu tata cara games kita ya. Nanti Ibu pasangkan kalian masing-masing 2 orang. Yang satu membacakan pertanyaan dan yang satunya menjawab pertanyaan. Kemudian sebaliknya yang memberi pertanyaan akan menjawab dan yang menjawab akan memberi pertanyaan secara bergantian ya. Kita langsung Ibu panggil saja ya. Kelompok pasangan yang pertama Ibu tunjuk saja ya orangnya ya. Salasya dan Bibnya silakan ke depan. Ada kertas jawaban dengan kertas pertanyaannya. Jadi nanti kita menanyakan kepada Kiptia, kemudian Kiptia menjawab pertanyaan dari Salasya. Kemudian sebaliknya nanti ya, bergantian. Siapa nama asli Sunan Gunung Jati? Syarif Hidayatullah. Iya benar. Nama kerajaan yang didirikan oleh Raden Patah. Kerajaan Mataram. Salah. Belum tepat. Kerajaan Demak. Ya benar. Ya terima kasih. Silakan dulu tepuk tangan untuk teman kalian. Pasangan kelompok yang selanjutnya yaitu Reskiaton dan Zaini. Silakan maju ke depan. Ya. Semangat teman. Kalian sudah paham tadi tata cara gamesnya? Paham. Nah, Reskiaton dulu ya yang membacakan pertanyaannya. Tutup mata kamu. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Samudra Pasai. Iya benar. Ya. Kemudian Reskiatun yang ditanya lagi ya, Zaini yang beri pertanyaan. Tutup matanya. Di
di mana dan tahun berapa Raden Rahmat atau Sunan Ampel dilahirkan? Lahirnya di Aceh, Bu. Ya benar. Tahunnya lupa. 1440 Masehi. 1401 Masehi. Oh ya, makasih Bu. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Alhamdulillah, gamesnya sudah selesai. Sebagian dari kalian sudah bisa memahami pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita